Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya sahabat Ali Layung di channel saya. Oke teman-teman, saya berharap teman-teman semua dalam kondisi sehat, walafiat, bahagia, tidak kurang suatu apa. Dalam kesempatan kali ini saya akan membahas tentang KB berkala, teman-teman ya. Apa itu KB berkala? Yaitu KB tanpa menggunakan alat kontrasepsi, teman-teman. Nah, sebelumnya ini saya tekankan sekali ya, buat ini khusus buat yang sudah menikah ya, yang punya pasangan sah dan halal. Untuk yang belum menikah jangan dipraktekkan ya. Ini saya harap sekali karena zina itu dosa besar teman-teman ya. Ini khusus untuk yang sudah menikah. Oke, KB berkala adalah KB yang tidak memakai alat kontrasepsi teman-teman ya. Mengingat kalau kita memakai kontrasepsi ya, mungkin kalau ada kenikmatannya berkurang, gangguan hormon bagi wanita, kadang susah gemuk, susah kurusnya tidak terkontrol, terus jerawat muka, ada pengaruhnya itu ya, gangguan hormon ya teman-teman. Jadi kita bisa memakai sistem KB berkala. Nah, jadi sebelumnya kita harus memahami ya teman-teman ya, siklus dari reproduksi wanita. Siklus dari reproduksi wanita itu gimana? Biar kita lancar melakukan HB hubungan badan tanpa khawatir terjadi pembuahan teman-teman ya. Terjadi pembuahan dan kehamilan yang untuk ini menjaga jarak anak, kelahiran anak, atau untuk agar tidak mempunyai anak lagi gitu teman-teman. Nah, jadi siklus reproduksi wanita itu ada 4 tahapan teman-teman ya. 4 tahapan. Yang pertama adalah proestrus, yang kedua diestrus, yang ketiga estrus, yang keempat metestrus teman-teman ya. Jadi 4 tahapan ini teman-teman, setiap tahapan itu normal ya teman-teman ya. 4 tahapan ini setiap tahapannya terjadi selama 7 hari. Tahap pertama 7 hari, tahap kedua 7 hari, tahap ketiga 7 hari, tahap keempat 7 hari. Jadi total siklus reproduksi wanita itu terjadi 28 hari yang normal teman-teman ya. Nah, tahap pertama itu apa? Tahap pertama itu adalah proestrus teman-teman. Proestrus itu yaitu di mana folikel ya, tempat sel telur itu mulai berkembang. Mulai berkembang ya, baru memulai. Ini setelah hari bersih pertama teman-teman ya. Kita hitung setelah wanita menstruasi kemudian sudah bersih. Nah, hari pertamanya itu sudah memasuk masa proestrus. Dia sel telurnya mulai berkembang sampai 7 hari nih, baru mulai berkembang sampai 7 hari ini. Nah, di dalam tahap pertama ini kita bisa melakukan hubungan badan, dikeluarkan di dalam tanpa merasa khawatir terjadi pembuahan, karena sel telurnya ini belum jadi, baru mulai mau berkembang teman-teman. Setiap hari tidak apa-apa, tanpa takut terjadi pembuahan teman-teman ya. Kemudian tahap kedua diestrus. Nah, ini semakin berkembang dia. Nah, di estrus ini dia semakin berkembang. Jadi kita masih tetap aman melakukan hubungan badan teman-teman ya. Ini hari ke-7 sampai hari ke-7. Tahap kedua hari ke-8 masih aman, hari ke-9 aman, hari ke-10 teman-teman kalau bisa sudah tidak melakukan lagi, karena takutnya karena sel sperma pria itu bisa bertahan sampai 4 hari teman-teman. Sel sperma yang sehat dan kuat itu bisa bertahan sampai 4 hari. Takutnya pada hari ke-10 ini kita melakukan hubungan badan dan spermanya masih bertahan sampai 4 hari, sampai hari ke-14. Sedangkan hari ke-14 ini hari terakhir tahap kedua. Takutnya di hari ke-14 ini sudah masuk tahap ke-3 tadi, masa estrus, tahap ketiga wanita ini. Siklus reproduksi tadi masuk tahap ketiga. Di mana tahap ketiga adalah tahap kematangan ini. Sel telur, dia matang sudah. Dilepas dan siap dibuahin oleh sperma. Jadi ciri-cirinya kalau tahap ketiga ini teman-teman, birahi wanita meningkat teman-teman. Detail dikit nggak mau dia. Kadang dia ngajak duluan, nah itu dia bersolek, berdandan, cantik. Nah, itu biasanya tahap ketiga ditandai dengan itu deh, kematangan sel telur tadi. Nah, ini tahap kedua ini jangan melakukan hubungan badan sampai hari ke-10 takutnya teman-teman ya. Cukup sampai hari ke-9 yang dikeluarkan di dalam teman-teman ya. Nah, pada masuk ini bisa dikeluarkan di luar sampai dengan masa hari ke-9, hari ke-10, hari ke-10 pokoknya hubungan badan dikeluarkan di dalam sampai hari ke-9 yang aman ya teman-teman ya.
masuk hari ke-10 khawatir spermanya hidup masih dalam rahim sampai masa kematangan tadi, masa ketiga tadi. Di masa ketiga ini terjadi 7 hari teman-teman ya, dari hari ke-14 sampai hari ke-21 itu matang. Apabila terjadi hubungan badan dan sperma menembus bertemu dengan sel telur, terjadilah pembuahan, terjadilah kehamilan. Nah, dalam masa-masa ini jangan melakukan, kalau tidak ingin istrinya hamil, jangan melakukan hubungan badan dikeluarkan di dalam. Bisa hubungan badan dilakukan di luar, atau dalam masa ini bisa memakai kontrasepsi kondom ya, dalam masa-masa ini. Nah, memasuki tahap keempat itu mat estrus teman-teman ya, yaitu sel telur tidak dibuahin, tidak bertemu dengan sel sperma, dia mati, terjadi pembengkakan di rahim, dinding rahim, kemudian pecah dan berdarah, terjadilah menstruasi. Nah teman-teman, itu tadi KB berkala. Jadi kita bisa memakai ini, sistem KB berkala ini dalam kehidupan sehari-hari kita, sehingga hubungan kita tetap nyaman, enak dan bahagia ya sama istri kita, tanpa khawatir terjadi kehamilan teman-teman ya. Kadang-kala kan kita menjaga jarak kehamilan anak kita, atau sudah merasa cukup punya anak sekian. Nah, kita bisa terapkan KB ini teman-teman ya. Nah, demikian teman-teman video kali ini dari saya. Semoga bermanfaat. Sekali lagi, ini bukan untuk yang belum mempunyai pasangan nikah, ini saya tekankan betul teman-teman ya. Jangan dipakai yang masih pacaran, jangan dipakai. Ini dosa besar kalau berzina teman-teman ya. Mentang-mentang ada video ini, nanti setelah hari ke-1 sampai hari ke-9 aman dilakukan. Nah, jangan teman-teman ya. Saya harap sekali jangan. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.